Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan belajar mempraktekkan konsep ATP yang dari DNSA ya Pak Pur ya. ATP itu amanah tanda perintah. Nah ini yang saya bilang kemarin, aktivitas ini perlu well organized, perlu diorganisasi yang baik. Makanya judulnya well organized, praktek spiritual praktis. Itu memang tempatnya di sini. Ini contoh konkret sekarang mau kemarin apa Pak Azim? Yang kumpul terakhir itu. Bukan, yang kita kumpul itu loh. Saya mau rencana harian. Ya, kan rencana harian. Kita mau melaksanakan ini rencana rapat dulu, rapat. Tanggal berapa Azim itu? Tanggal 7. Tanggal Kamis tanggal piro? Tanggal Kamis rasa iki yo. Kamis niku tanggal Kamis minggu depan. Iya, Mas Azim kan merencanakan itu kan? 15. Rencana rapat tanggal 15. Ini hasil ini rencana ini hasil dari rapat kemarin. Tanggal berapa? Tanggal 6. Rapat. Nah, ini hasilnya. Padahal ini sebenarnya dari rencana toh. Bener, Mas? Oke. Nah, ini loh. Rapat tanggal 6 hasilnya apa? Nah, ini yang ditulis. Rapat tanggal 6 hasilnya penunjukan struktural, personel struktural dan metode. Hasilnya kan udah terbentuk. Rencanamu kan menentukan struktural kan? Oh, nggih. Iya toh? Nggih. Hasilnya terbentuk. Terbentuk struktural. Nah, terbentuk struktural pengurus ya. Nggih. Oke, apa nih? Kedua, sosialisasi Sosialisasi. form harian imal amal soleh. Nah, ini kita mau mempraktekkan form harian iman dan amal soleh. Disingkat apa Pak? Rias. Suhada. Rias. Oh, Husada. husada. Rias. Itu haji umroh. Oh iya. Nek rias itu? Rencana harian iman amal soleh. Nah, ini kayak yang rias. Ada lagi, Masya Allah. Ya. Apa itu Masya Allah? Manajemen sadar Allah. Oh iya, bagus. Nah, kita mau praktek Masya Allah itu, manajemen sadar Allah. Ini kan hasil itu merupakan tanda. Benar ya Pak Pur ya? Hasil itu merupakan tanda kan? Tanda untuk berikutnya. Lah iya. Ini tanda untuk membuat rencana. Rencana tanggal 15. Nah, rencananya apa? Saiki. Rencananya itu apa? Pelatihan. Nah, rencananya di sini. Harus dasarnya ini. Amanahnya apa? Itu loh. Amanahnya pengurus Kan sama nih kalau menyambungkan masih ini kan amanahnya ada ini. koperasi. Ya. Rencananya tak ulangi lagi. Rencananya mau ngapain? Mengadakan pelatihan strategi manajemen di koperasi dengan menggunakan rias. Berarti amanahnya apa ini? Amanahnya pengurus. Oke, amanahnya pengurus. Kan sama toh? Kemarin juga sama kan masih sama ini yang dulu. Nek niku amanahnya koperasi napa? Ya, pengurus mau koperasi kan sama. Sama toh? Masih sama toh? Masih berlanjut toh? Ya, nek koperasi niku kan skalanya luas. Ya, oke. Nah, pengurus ini kan berarti lebih ini nanti selesai baru nanti. Ya. Amanah tandanya ini. Wis terbentuk ini mau diapain ini? Wis terbentuk struktur pengurus. Sosialisasi rencanamu ngapain tadi? Melatih. Melatih kan? Ya. Melatih. B. Nah, dari ini apa tandanya? Berarti kan belum nek melatih berarti apa? Belum bisa atau apa? Belum bisa. Nah. Belum apa ya bahasanya? Belum bisa mempraktekkan. Belum bisa mempraktekkan. Oke. Rias. Ya.
Rias tulisannya benar, RHS ya. RHS. Belum bisa mempraktekkan rias toh. Amanah. Ini kan tanda, ini amanah ini kan ini. Perintahnya apa? Nah, perintahnya apa? Ya merealisasikan toh, melatih kan. Jadi rencana tanggal 15 ini nulis iki. Amanah ini. Tandanya belum. Ini tadi apa nih? Rias. Belum Mempraktekkan. belum. Oh, gini salah. Nah, ini formnya ini amanah terus ini tanda. Tanda baru kan? Ini tandanya belum bisa mempraktekkan. Betul? Benar enggak ini? Oke, 1 belum terpapar juga. Ya. Ini kan banyak ini alasannya, jangan mendesak apa-apa, nanti bisa dibagi 2. Amanah tanda perintah. Amanah tanda perintahnya. Berarti melatih perintahnya. Bener ya? Nah, kapan perintah? Tanggal 15 ini, Mas. Tanggal 15 itu kan ada itu. Jamnya kan ada. Nah, nulis jam sekian sudah terlaksana melatih itu gitu loh. Jam 10. Nah, itu nanti rencananya ini ya. Rencana apa enggak ditulis pada saat ini, Pak? Nah, nanti pada saat hasil pelaksanaan kan apakah sesuai rencana atau tidak gitu. Lah ya, jadi rencana ini kan bagian rencana nih. Amanah ini ATP kan rencana ini. Nangkap nggak maksudnya? Ini hasil terbentuk ini nih. Amanahnya pengurus, tandanya apa? Belum bisa ini rencana baru loh. Belum bisa perintahnya melatih pengurus dan sebagainya toh. Ini kan rencananya kan sebenarnya inti, Mas. Perintah ini loh. Nah, rencana nanti akan dilakukan jam berapa? Nah, itu teknisnya ini kan satu ini ya perintah ini. Nah, terus ditulis jam sekian ada sosialisasi. Nah, ini termasuk apa? Iya, rencana. Eksekusinya itu loh. Ini bisa ditulis, misalnya melatih jam berapa kan bisa. Kalau ini banyak melatih itu jam piro? Hari apa? Hari. Jam. Misalnya tanggal 15 toh, melatih iki piro? Tanggal 15 jam piro? Bener? Ini kan rencana toh? Tanggal 15 ditulis jam 10 terrealisasi. Ngomong latihan tok terrealisasi toh. Nih. Hasilnya nek mau tulis hasilnya mudeng ora ngono lho. Nah, sampai ini proses ini selesai. Kalau udah selesai muncul ini baru, sampai ini selesai itu loh. Jadi kalau udah selesai ganti topik baru. Makanya saya bilang topiknya hanya terbatas 1, 2, 3. Sampai tuntasnya enggak tuntas, ya ini yang terjadi di kita. Banyak ini kan tapi orang sampai finish itu loh. Nangkep ini ya? Setuju ya ininya ya? Alur pikirnya ya? Karena memang ini barang baru. Gimana Pak Pur? Cuma kadang-kadang kita terbenturnya ini menulisnya ini loh. Kata-katanya ini. Kalau rencana itu kan memang ada mingguan, bulanan. Ya. Nah itu kalau tadi kan harian. Harian ini memang rencananya dibuat malamnya atau paginya. Nah, saya bilang menulis rencana itu ternyata malam, Pak. Karena besok dipakai untuk pagi. Malamnya jam berapa? Minimal jam 8. Kenapa? Bar salat isya. Nes. Wis rampung kewajibanmu. Minimal bar salat isya. Nah, selesai salat tugas kita mengabdi Allah itu, salat terakhir kan salat isya loh. Salat isya itu batasnya kapan? Enggak. Salat isya itu menurut fikih dibatasi hanya jam 12. Jam 00. Jam 1 udah hari berikutnya itu. Sudah menjadi eksekusi di hari berikutnya. Eksekusinya apa? Hari berikutnya
Jam 00 misalnya, eksekusinya apa? Aktivator, Pak. Sholat malam. Dikir malam, dikir nawas malam. Bla 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 itu. Jadi mau eksekusi itu ini dulu, nggak gampang eksekusi, Pak. Alurnya ini ya. Gimana Pak Pur? Oh ini diskusi, ini belum terbentuk loh ini. Jadi saya ulangi, menulis rencana lo harian itu jam 8. Setelah selesai kita kewajiban selesai kan enak. Coba burung sholat dulu aja enggak enak itu. Isya selesai, tek tek tek. Bagi yang jam 8 udah selesai, Pak. Saya bilang jam 8 setelah sholat isya. Menurut fikih isya itu berarti apa setelah maksimum jam 2 apa rencana nulis esok-esok. Itu udah hari ini loh. Nah, di ini kan kalau misalnya ini kita kan ini diskusi depan gue kalah ngikuti. Hukumnya itu. Nah, gitu loh. Ikuti dulu. Nah, diikuti dulu nanti sambil dievaluasi. Saya setuju. Jadi rencana ini ada rencana tahunan. Ini sebenarnya kan turunan dari rencana hari tahunan bla 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 terus di timetable-nya ya. Timeline-nya sebenarnya. Oh, hari yang rencana tanggal 15 mestinya udah ada timeline-nya ini. Tahunan, semesteran, bulanan, mingguan. Nah, makanya ada weekly. Ya ini weekly yang harian itu terjemahan dari weekly, Pak. Mingguan. Hah? Nah, itu udah benar. Dari weekly ini muncul harian. Harian ini yang kan. Artinya apa? Dari weekly di cascade diturunkan, cascade itu harus nyambung itu. Itu loh. Nah, saya harus tahu apa mingguan nanti itu loh. Mingguannya diturunkan ke harian ini, Pak. Karena satu acara satu rencana mingguan ini belum tentu selesai 1 minggu loh. Di harianmu ini belum tentu selesai, pokoknya pengurus, ketemu nih seminggu. Nah, hariannya misalnya ini yang belum belum paham ini atau sosialisasi ini kan mestinya dikasih itu. Kasih formnya kopiannya itu loh. Lah nek tiba-tiba dikasihkan besok wah ya gelagepan iki macane gitu loh. Ya gini, Pak. Lagi. Saya sudah sampaikan ke Pak Hasim. Nah. Ini kan ibaratnya gini, koperasi ini baru saja kita istilahnya kita buatlah, meskipun itu sudah berdiri lama, kita baru nol di Padepokan ini toh. Yeah. Nah, RHIS itu rencana itu sebenarnya yang formnya itu untuk sementara belum ke individu-individu, tapi lebih ke organisasi. Setuju. Ya kan, ya. Pak? Ya, Jadi, betul. ini kan kita bicara organisasi, ya. belum ke individu. Oke. Nah, nanti setelah ada job desk setiap divisi atau setiap ini baru ke individu. Oke. Nah, secara keseluruhan dulu, secara organisasi, kita sampai pada pembentukan pengurus. Ya. Nah, pengurus. Nah, setelah itu, setelah pengurus ada, tentunya kita membuat rencana tahunan, bulanan, mingguan. Untuk pengurus, bukan untuk individu. Ya. Nah, mungkin kalau harian enggak, kesulitan mungkin. Mungkin ya. lebih pada Mingguan sampai mingguan. Mingguan. Mingguan itu pun ya bisa saja mingguan. Karena rapat itu kan bisa digawe bebas minggu toh. sekali. Ya. Bisa digawe rapat. Ya. Nah, tapi paling enggak bulanan itu kita sudah punya satu progres ya, kemajuan lah ini ya. rencana. Oke. Nah, rencananya apa, kita misalnya targetnya apa ya? Targetnya itu bulan, misalnya kemarin itu kan 8 bulan kata Pak Yunan itu. Ya. Kita harus sudah mencapai dalam 8 bulan. Berarti kan 8 bulan itu kita Tiap bagi bulan. 8. Iya. Tiap bulan ini mau apa, mau Iya, apa, mau setuju. apa. Nah, terus di breakdown ke mingguan. Ya. Nah, itu kan belum tapi Pak. Ya, ini kan saya kasih gambaran global. Gambaran global gimana cara implementasi di level nyata itu loh.
yang levelnya tak ATP itu. Ya. Contoh konkretnya kan kemarin. Kemarin kalau ditulis, coba nanti Pak Asim nyun sewu nek bisa sempat. Lembar ini memang harus diisi gitu loh. Lembar yang itu kemarin nggak apa-apa itu diisi dulu. Makanya saya bilang isi dulu. Sudah ini. Rias. Pak Asim nulis. Di misalnya ya, lembarnya itu kan ada itu. Tapi itu individu, Pak. Makanya ada lembar ini yang kolektif, corporate. Ada corporate. Lembar corporate kan ada. Scoreboard. Ya, scoreboard setelah ada hasilnya. Oh, scoreboardnya targetnya ini minggu ini terbentuk pengurus. Oh, scoreboardnya oh ya ketawa misalnya. Minggu berikutnya misalnya belum terbentuk, waduh ini separuh ya, Cik. Nangis atau apa itu. Macam-macam lah bentuk ini ditempelin itu pertanggungjawaban seminggu ini dia ngapain itu. Pekerjaan seminggu ini hasilnya apa? Kok sesuai target? Wah, kita ketawa-ketawa apa ya dapat macam-macam itu kan penunjukan kita itu simbol tanggung jawab itu loh. Makanya saya ulangi harus ditulis corporate yang itu Pak, corporate ini ya. Ya. Tadi kan udah nangkep ininya ya, nulisnya kapan? Memang nulisnya kalau harian nulisnya itu. Nah, formnya kemarin, formnya itu kan satu amanah. Yang pertama itu ya kemarin ya. Yang terakhir itu amanah kan? Nomor 1 Kolom itu. kolomnya amanah. Nah, ini kalau saya usul, ini amanah yang satu yang penting mendesak. Ini yang penting tidak mendesak. Amanahnya satu, wis telu wae wis ampuh iki. Tapi dilaksanakan. Amanah yang penting mendesak, ada amanah yang penting tidak mendesak. Tidak mendesak kapan? Seminggu atau 2 minggu itu loh. Apa sebulan. Ini kan dari ini nanti diturunkan ke sini sebenarnya. Dari itu syarat mendesak. Kalau penting tidak mendesak itu tergantung ini rencana untuk harian, bulanan apa mingguan. Kalau itu bulanan ya bisa bulan depan. Ya. Tapi kalau itu harian ya bisa jadi hari ini. Misalnya targetnya itu sore harus jadi. Kita selesaikan pagi kan berarti kan itu cuma tidak mendesak. Oke, saya ini kita sikapi bersama aja. Form ini namanya kan form harian, Pak. Benar ya? Sepakat dulu kita. Form yang kita ini kan harian. Berarti ini penting mendesaknya yang harian. Ini contoh kan mudah, contoh konkret. Hari ini kan membongkar itu. Itu padahal direncanakan kapan? Yang lalu kan? Pas hari ini berkembang Pak ini ya. Mungkin ganti keramik itu masuk penting mendesak gitu loh. Guyonannya itu. Jadi penting misalnya yang mendesak. Misalnya hujanan. Itu penting diganti enggak gentengnya itu loh. Ini contoh itu harus gampang gitu. Contoh harus gampang. Penting mendesak. Nek maksud gini, penting yang ditulis di sini kira-kira ini yang saya hampir lupa. Harus nendang, harus berpengaruh ke efek berikutnya, Pak. Kalau enggak pengaruh ngapain kita tulis itu loh. Kalau enggak pengaruh disisihkan dulu. Makanya ini juga tidak semuanya kabeh nanti alasannya penting mendesak. Yang receh-receh jangan gitu loh. Yang kira-kira mempengaruhi aktivitas kita. Nanti kalau Bapak amati bareng-bareng terus, ini kok sing tertuliskan iki tok isine iku. Setuju ya. Semakin banyak orang semakin ini karena ini kan kesepakatan sebenarnya. Karena kenapa kesepakatan? Burung ono ilmu nih. Enggak ada. Nah ini kalau di ini sebenarnya kalau di korporasi ya 4D gitu Pak sebenarnya. 4D itu sebenarnya ini menulis rencana ini. Rencana yang influence, yang mempengaruhi aktivitas berikut. Ini kan sebenarnya kan aktivitas nih. Ini aktivitas yang ditulis sesuai, makanya harus terukur sesuai dengan
kemampuan kita. Nek ora kemampuan kita kowe ngopo ora itu ora tok kerjake ya. Makanya ini yang saya sebut willingness tadi Pak. Kemauan kita untuk eksekusi. Kalau enggak nanti jadi halu. Orang pernah dilakukan menjadi angan-angan terus itu loh. Nah ini pelan-pelan harus diurai untuk supaya bisa dieksekusi. Ini jadi kemana-mana Pak. Nah, seingat saya itu loh. Tapi poinnya itu, jadi tetap nyambung yang ditulis ini, amanah ini adalah tadi terukur ya. Terukur, definisi terukur lagi adalah yang bahas satu lagi Pak, yang mempengaruhi aktivitas berikutnya. Kalau tidak mempengaruhi nggak usah ditulis. Gitu. Terus menulis ini kalau yang harian maksud saya tadi, kalau kita mau well organized itu ya setelah sholat rampung. Gitu loh. Nah aktifaktornya kapan? Untuk eksekusi kan misalnya rencana hari ini atau rencana sore itu kan. Kita mau mengeksekusi kan dari pagi sampai sore. Untuk eksekusi itu berat, namanya yang saya bilang disiplin eksekusi itu Pak, berat Pak. Makanya harus ada aktivator. Aktivatornya apa? Kalau perlu sholat malam, sholat on time, ada yang bikin nafasnya, ada wasita Quran di subuh. Itu yang saya bilang. Nah ini dilakukan, mau eksekusi kena Pak. Nah enggak, aduh, malas Pak. Itu loh. Jadi ini kuat betul. Makanya setiap dieksekusi itu harus dicatat. Dibikin scoreboard ini kelemahan perusahaan ini ya ini. Makanya yang jadi leader itu ini kuat Pak. Yang di leader ini kuat nih untuk memantau. Memang tiap pagi dicek yang harian mana, ininya mana. Memang harus kuat itunya. Nah, kan nemponya ya, misalnya teman-teman tadi break ke teman-teman, Mas Hasil cuma nanya, gimana sudah belum? Oh, cuma begitu. Karena itu sudah menjadi kesadaran. Sebenarnya enak bahasa kita. Wes sadar, mestinya ditulis. Betul ya? Mestinya wes sadar. Ya nulis sesuai tanggung jawab dan amanahnya itu, gitu loh. Piye? Kira-kira sudah sevisi kira-kira sudah ini. Yang nanti disempurnakan lagi ininya. Apalagi ya. Nah termasuk yang terakhir itu kalau sudah bikin rencana kan ada nulis itu Pak Pur. Di terakhir itu. Kira-kira sehari ini aku melakukan eksekusi piro ya nilainya itu loh. Itu ya bagus banget itu. Mengevaluasi lah, muhasabah diri ya. Rencanaku tak gawe dhewe, eksekusi tak gawe dhewe, tinggal pertanggungjawabanku ke Tuhan. Kan ke Tuhan tuh ini kesadaran itu. Piro ya nilainya kira-kira. Wah, itu sampai ke level itu wah top marka top. Itu ekstra ini, Pak. Ini super ekstra itu. Wes. Gitu ya, kira-kira itu ya. Karena nanti diimplementasi saya ini semua ngabe Pak. Amanahnya penting mendesak, tanda ya penting mendesak, eksekusinya penting mendesak. Tapi amanah ini nyambung ke tandanya ke sini, ini juga nyambung ini loh, ini ke sini sama. Itu yang membedakan nanti campur aduk. Kalau Bapak amalnya tidak di-split antara penting mendesak dan penting tidak mendesak, nanti ruwet ini. Itu. Jadi nanti dari form itu dibagi dua aja. Akhirnya mungkin rasa lembar di dua, maksimum 2 lembar. Jangan banyak-banyak, wis maksimum 2 lembar. Diringkas gimana caranya itu hanya 2 lembar. Nek lebih dari lembar udah nggak bisa. 2 lembar itu bisa ini, bisa ini. Itu maksudnya tetap 1 lembar tapi bolak-balik. Perkara di laporan itu di 2 ini tapi tetap. Sehingga apa? Ini nyambung terus Mas, to be continued. Oh tanggal 5 iki rapate, tanggal 7 nyambung dari ini, nggak boleh lepas dari ini kecuali sudah selesai amanah itu gitu loh. Itu ya. Wes ini clear ini gini clear itu ya. Udah mungkin ini dulu karena ini prosesnya tidak dengan diskusi, nggak harus praktek. Harus praktek sampai semuanya dong gitu. Gitu ya.
Jadi itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mencerahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan barokah. Amin. Betul, setuju saya. Harus bikin panduan praktis pemahaman ATP itu, pengertian ATP itu. Misalnya amanah itu begini, penting mendesak itu apa, kemudian nulis rencana itu kapan, itu loh. Kenapa ini, kenapa harus dikuatin dengan aktivasi bla bla bla, waktu nulis kapan itu loh. Termasuk nulis hasil ini. Nah, hasil ini. Nah, hasil nulisnya kapan? Hasil pada saat setelah rapat langsung tulis. Nah, di situ ada lembar tersendiri, saya mungkin nanti bisa diselipkan di perjalanan. betul, hasil itu ditulis kalau rapat ya itu juga, atau maksimum hari berikutnya, maksimum itu. Karena hasil itu kriteria kita, eksekusi kita kok dinilai piro itu. Nah ini ke bikin sistem ini nggak bisa ngelak Mas itu. Nanti kan pasti gini, wah aku ora iso, banyak. Wah aku ono iki ya, apatis. Maksudnya ke situ. Merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, merasa tidak mau. Tidak mau sebenarnya, tidak mau ki bagian apa itu. Yang terakhir yang paling sering kita lakukan ya nyalahke wong liya wis situ gitu. Nanti kalau gini kebuka, jadi lucu akhirnya. Wah, PDW posisi ini cek neng gini ternyata, itu loh. Bu, dan sifatnya di force itu kontraksinya ke bawah. Makanya kalau bapak cerita, udah segini berubah, terus makin lama makin terpuruk. Deg-deg ya, puncaknya nek mati. Nah, saya lebih ini ya, makanya didik kemarin, Pak D saya terbuka setelah saya nulis, nih bener. Iya. Setelah dia nulis jadwal sholat ini, saya bergerak, dia itu saya kira diri rasa nih Pak, tidak punya rasa capek. Udah.